Smart Learners, hari ini kita akan mulai pertualangan ekonomi kita dari zona 1 teori permintaan. Siap belajar ekonomi tanpa rasa ngantuk bareng Zika? Yuk kita mulai dari cerita Pak Rudi di Pasar Cerdas. Ini dia Pak Rudi, seorang pedagang buah di Pasar Cerdas. Setelah beberapa minggu pasar sepi, ia ingin kembali berjualan jeruk mandarin. Tapi karena modal yang terbatas, Pak Rudi harus menghitung lagi nih berapa banyak jeruk yang bisa ia beli tergantung dari harga yang sedang berlaku. Saat harga Rp10.000, Pak Rudi berencana membeli sebanyak 20 kg. Ketika harganya naik menjadi Rp12.000, ia hanya mampu membeli sebanyak 16 kg. Dan di harga Rp15.000, pembelian turun lagi menjadi 10 kg. Smart Learners bisa lihat perbedaannya, di mana semakin tinggi harga, jumlah jeruk yang dibeli juga semakin sedikit. Nah, kesediaan Pak Rudi untuk membeli jeruk pada berbagai harga inilah yang disebut dengan permintaan. Jadi, secara sederhana, permintaan itu dapat diartikan sebagai jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam waktu dan tempat tertentu dengan asumsi bahwa faktor lain itu tidak berubah, atau yang sering kita sebut dengan ceteris paribus. Tahu nggak sih, dalam ilmu ekonomi terdapat prinsip penting yang disebut dengan hukum permintaan. Hukum ini menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara harga dan jumlah barang yang diminta. Yang artinya, jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta cenderung menurun. Sebaliknya, apabila harga menurun, jumlah permintaan itu akan meningkat selama faktor-faktor lain itu tidak berubah. Jadi, apa saja sih yang membuat pembeli itu dapat mengubah jumlah permintaannya di pasar? Ternyata permintaan itu bukan hanya dipengaruhi oleh harga saja loh, tetapi ada banyak faktor yang saling berkaitan. Pertama, tentu saja harga barang itu sendiri, di mana saat harga turun, permintaan itu cenderung meningkat, dan sebaliknya kalau harga naik, permintaan akan turun. Kedua, bukan cuma harga saja loh, keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh barang lain yang saling terkait. Di mana contohnya, kalau harga jeruk naik dan apel itu lebih murah, maka pembeli bisa saja pindah untuk membeli apel. Karena di sini apel itu menjadi barang substitusi atau barang pengganti. Kemudian, kalau harga gula naik, orang mungkin bisa mikir 2 kali buat beli kopi. Kenapa? Karena gula dan kopi itu adalah barang yang saling melengkapi atau bisa disebut dengan barang komplementer. Ketiga, tingkat pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar pula nih daya belinya dan permintaannya pun akan ikut meningkat. Keempat adalah selera masyarakat. Saat suatu barang sedang tren atau sedang digemari, permintaannya pun akan terus meningkat meski harganya itu tidak berubah. Kelima adalah jumlah penduduk. Semakin padat suatu daerah, semakin tinggi pula nih permintaan terhadap suatu barang yang ada di sana. Dan terakhir adalah prediksi konsumen terhadap masa depan. Kalau mereka percaya harga akan naik nanti, maka mereka cenderung membelinya sekarang sebelum harganya melonjak tinggi. Permintaan dalam ekonomi nggak cuma satu jenis saja loh. Yuk kita kenali jenis-jenis permintaan berdasarkan jumlah dan daya belinya. Pertama, berdasarkan jumlah permintaannya, yang terdiri dari permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu adalah permintaan dari satu orang saja. Contohnya, Budi membeli 2 botol air mineral. Sedangkan permintaan pasar adalah gabungan dari semua permintaan individu. Contohnya, seluruh warga sekolah membeli air mineral dengan jumlah 300 botol. Yang kedua, berdasarkan daya belinya. Yang pertama ada permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli, kemampuan membeli, dan tindakan pembelian. Contohnya, Sinta mempunyai uang dan membeli baju baru. Kemudian yang kedua ada permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli, kemampuan membeli, tetapi belum melakukan pembelian. Contohnya, Raka mempunyai uang dan mau membeli sesuatu, tetapi dia masih mikir-mikir. Kemudian yang ketiga ada permintaan absolut, yaitu permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan pembelian. Contohnya, Lani ingin membeli handphone baru tetapi belum mempunyai uang. Hari ini kamu sudah belajar banyak hal nih tentang permintaan, dari pengertian, hukum, hingga faktor dan jenis-jenisnya.
Ingat, setiap keputusan pembelian itu memiliki alasan ekonomi di baliknya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di zona selanjutnya hanya di Smart Eco.